Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Desti Udarta. Video kali ini spesial karena aku akan membuat tumpeng nasi kuning spesial untuk acara ulang tahun. Oke, video kali ini aku akan membuat tumpeng nasi kuning beserta pelengkapnya dan sekaligus cara menghiasnya ya. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk, let's cooking. Oke, langkah pertama kita akan membuat nasi kuningnya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya silahkan simak di video ya. Dan untuk tutorial lengkapnya sudah aku share. Nanti link tentang resep nasi kuning wangi dan pulennya akan aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya menjelaskan step-step cara pembuatan nasi kuning beserta pelengkapnya. Dan untuk tahap pertama ini saya akan buat nasi kuningnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti inilah caraku memasak nasi kuning yang wangi dan pulen serta gurih ya teman-teman. Sekali lagi untuk link resep nasi kuning yang wangi dan pulennya akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Kita akan membuat orek tempe. Untuk bahan-bahannya silahkan simak videonya sampai habis. Nah, untuk resep lengkapnya sudah aku pernah share ya teman-teman. Nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Nah, seperti inilah tahap-tahap cara pembuatan orek tempe ya teman-teman. Nah, seperti inilah langkah-langkah cara pembuatan orek tempe ya teman-teman. Silahkan simak videonya. Untuk link resepnya nanti akan aku taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk orek tempe ini bisa bertahan sampai 1 minggu. Itu tempenya tetap kriuk ya teman, alias tidak melempem ya teman-teman ya. Nanti resepnya akan aku taruh di kolom deskripsi. Dan ini dia tampilannya orek tempe setelah dimasak. Rasanya sangat enak, pembuatannya juga sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita ke tahap selanjutnya atau menu untuk selanjutnya untuk pelengkap nasi kuning. Oke, kita ke menu selanjutnya.
kita akan membuat sambal goreng kentang ati ampela. Pertama-tama kita goreng dulu kentangnya sampai benar-benar matang ya. Lalu ke tahap bumbu, kita haluskan bumbu-bumbu yang ada di gambar kecuali daun salam dan lengkuasnya. Dan setelah itu jika bumbu sudah benar-benar matang, kita campurkan menjadi satu seperti ini. Seperti yang ada di video ya teman-teman. Untuk resep sambal goreng kentang ati ampela juga sudah pernah aku share ya teman-teman. Jangan khawatir, nanti semua resep yang ada di video ini akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Untuk bahan pelengkap nasi kuning, kita akan buat ayam bakar. Dan ini dia bahan-bahan untuk pembuatan ayam bakar seperti yang ada di video. Sekali lagi, resep ayam bakar ini sudah pernah aku share ya teman-teman. Nanti tidak lupa akan aku cantumkan resepnya di kolom deskripsi agar teman-teman mudah untuk mengklik video resep dari ayam bakarnya ya. Nah, ini sekilas video cara pembuatan ayam bakar ya teman-teman. Seperti inilah step-step cara pembuatan ayam bakar. Kita masak dulu hingga benar-benar airnya menyusut seperti ini. Kita diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman, sampai ayamnya empuk dan bumbu meresap. Lalu setelah itu kita ke tahap selanjutnya, yaitu membakar ayam bakarnya. Oke, sudah sampai ke tahap selanjutnya. Kita akan membakar ayamnya. Kita bakar di teflon aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membakar di arang atau di alat lain, silahkan sesuai selera. Oke, jika sudah, kita ke tahap selanjutnya. Untuk bahan pelengkap selanjutnya, kita akan membuat bihun goreng. Dan untuk bahan-bahan yang kita gunakan sesuai yang ada di video ya teman-teman. Sekali lagi, video resep bihun goreng ini sudah pernah aku share juga. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Semua yang ada di video ini nanti resepnya akan aku taruh di kolom deskripsi sehingga memudahkan teman-teman untuk mencarinya ya. Dan seperti ini cara membuat bihun goreng untuk pelengkap nasi kuning. Di tahap ini pastikan sayurnya benar-benar layu dulu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan masukkan bihunnya. Dan ini dia resep bihun goreng ala Desti Widartanya sudah jadi, siap kita plating beserta pelengkap lainnya dan nasi kuningnya ya.
Dan mohon maaf di step ini cara pembuatan telur dadar saya tidak rekam. Saya kira semua orang sudah bisa ya teman-teman ya, cara pembuatan telur dadar, sehingga saya tidak merekam video cara pembuatan telur dadar. Jadi saya skip saja. Jadi saya hanya menunjukkan 6 menu yang ada di video ini ya teman-teman. Saya kira semua orang sudah bisa ya cara pembuatan telur dadar. Jadi cukup saya skip saja seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, ini dia resep bihun goreng sederhana ala Desti Yudartanya. Sudah jadi, siap untuk bahan pelengkap nasi kuning ya teman-teman. Oke, kita ke step selanjutnya. Oke, untuk menu sudah beres semua ya teman-teman. Kita ke tahap untuk menghias tumpengnya. Kita siapkan dulu daunnya seperti ini. Nah, ini masih basah, mohon maaf. Mejanya juga ikut basah karena tadi saya cuci daunnya ya teman-teman. Jadi kita ke tahap untuk menghias tampahnya seperti itu. Nah, kita bagi dua daunnya dan kita lipat seperti itu, seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Dan setelah itu kita staples seperti ini. Mohon maaf, ini meja saya basah karena air dari daunnya. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya stepnya. Next, saya akan membuat tutorial cara menghias, khusus cara menghias nampan untuk tumpengan seperti itu. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Setelah dibuat dilipat dua, setelah itu dilipat seperti itu dan di staples, dan saya gabungkan dua-dua seperti itu. Nah, ujungnya saya tidak potong karena nanti akan saya tutup menggunakan daun, dan ini pun akan digunakan untuk acara sendiri ya teman-teman. Jadi saya tidak potong dan saya tidak rapikan. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Karena saya tidak punya cetakan nasi kuning yang tingkat seperti itu, jadi saya manfaatkan cetakan yang ada di rumah. Nah, saya cetak aja nasi kuningnya, kita tekan-tekan supaya padat, lalu kita tumplekkan di tampahnya seperti itu. Dan ini untuk yang runcingnya ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah caraku menghias nasi kuning, mohon maaf. Dan ini untuk pertama kalinya saya menghias tumpeng nasi kuning ini, jadi mohon dimaklumi, masih amatir ya teman-teman. Nah, ini pun saya tumplekan nasi kuningnya masih agak miring seperti itu, saya tidak betulkan, takutnya nanti malah ambiar. Jadi saya nanti akan tutupi dengan hiasan timun seperti itu aja. Dan ini langsung saja kita plating bihun gorengnya. Saya menggunakan tangan, tapi tangannya sudah bersih dan saya lapisi dengan plastik ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita plating seperti ini. Dan sekali lagi mohon maaf, ini saya masih amatiran karena betul-betul ini untuk pertama kalinya saya membuat tumpeng nasi kuning dan hiasnya seperti ini. Belajarnya pun cuma 1 hari ya teman-teman, cuma berapa jam, dan langsung saya praktekkan seperti ini. Dan ini kita beri sebelahnya itu kasih selada ya, supaya tidak satu menu dan yang lainnya agak terpisah seperti itu. Kita beri jarak dengan daun selada seperti itu hiasannya.
dan kita taruh ayam bakarnya yang sudah kita bakar tadi. Nah, kita plating saja di atas nampannya seperti ini. Dan ini langsung saja kita tata serapi mungkin, walaupun menu ini kita makan, maksudnya dimakannya hanya untuk keluarga saya ya teman-teman, keluarga besar, tapi penampilannya pun harus cantik seperti itu. Oke, kita ke tahap plating selanjutnya. Jangan lupa diberi batasan daun selada supaya antara menu satu dan menu yang lainnya tidak menyatu, maksudnya tidak ambiar jadi satu gitu ya teman-teman ya. Jadi saya batasi menggunakan daun selada seperti ini, seperti yang ada di video. Dan langsung saja kita plating untuk menu selanjutnya, yaitu sambal kentang goreng ati ampelanya seperti ini. Kita taruh secukupnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi antara menu ayam bakar dan sambal goreng kentang ati ampelannya itu tidak jadi satu gitu ya teman-teman ya, karena kita jarak atau kita sekat menggunakan daun selada seperti itu, sekaligus sebagai hiasan ya teman-teman. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita plating sambal goreng kentang ati ampelanya. Jangan lupa kita sekat menggunakan selada untuk menu selanjutnya. Nah, kita taruh saja. Mohon maaf, ini saya lupa untuk menggeser videonya, jadi agak ke belakang gitu ya teman-teman ya videonya. Mohon maaf, agak deg-degan ya teman-teman ya saya waktu syuting nasi tumpeng ini. Karena apa? Saya sekali syuting ini membuat 7 menu dalam sekali syuting, dan itu menghabiskan banyak memori dan harus menghapus beberapa memori yang tersimpan. Karena bayangkan ya teman-teman, sekali masak 7 menu loh. Mohon maaf sekali jika di video ini video tutorialnya kurang lengkap. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan komentar di kolom komen ya teman-teman. Nah, untuk orek tempenya sudah kita taruh yang di belakang itu ya teman-teman. Ini kita ke tahap menu selanjutnya. Kita akan plating. Ini adalah menu selanjutnya, yaitu ayam ungkep. Dan untuk resep ayam ungkepnya pun sudah pernah aku share, jangan khawatir. Nanti resep ayam ungkep pun tetap saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Kita akan plating telur dadarnya. Jangan lupa kita beri sekat dengan menggunakan daun selada agar menu satu dan yang lainnya tidak tercampur rata ya. Sekaligus selada ini sebagai hiasan juga. Dan ini dia telur dadar yang saya sebutkan tadi. Mohon maaf, ini untuk pembuatan telur dadarnya saya tidak rekam karena saya kira semua orang bisa ya teman-teman ya cara membuat telur dadar. Jadi untuk menu pendampingnya nasi kuning ini saya menggunakan 6 menu untuk lauknya ya teman-teman. Semuanya nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Pinggirannya karena tumpengnya itu agak miring, jadi saya hiasi menggunakan timun. Dan mohon maaf sekali, untuk menghiasnya pun saya
masih amatir ya teman-teman. Ups, mohon maaf, ada tragedi sedikit, saya menyenggol tripod yang saya gunakan untuk merekam. Dan akhirnya tumpeng yang saya buat hari ini, tumpeng nasi kuningnya sudah jadi beserta pelengkapnya. Nah, ini ada 6 menu yang saya buat untuk bahan pelengkap tumpeng nasi kuningnya. Dan ini dia tumpeng nasi kuningnya sudah jadi. Kita ke tahap untuk perayaan ulang tahunnya. Dan ini dia puncak acara dari pembuatan tumpeng nasi kuningnya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Desti Yudarta. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah dalam pembuatan video dari Desti Yudarta. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari Desti Yudarta kali ini, cara pembuatan tumpeng nasi kuning beserta pelengkapnya. Oke, terima kasih telah menonton video cara pembuatan tumpeng nasi kuning beserta pelengkapnya. Sampai berjumpa di video Desti Yudarta selanjutnya. Silahkan subscribe yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang kita upload. Dan silahkan share video ini jika teman-teman anggap video ini bermanfaat. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.